Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel Surya Nopal. Kali ini saya akan membahas mengenai PPG Prajabatan. Jadi pokoknya untuk 1 minggu ke depan ataupun dari mulai hari ini saya akan fokus ke PPG Prajabatan di channel saya ini. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa saya ini adalah lulusan PPG Prajabatan tahun 2022 dan kemarin juga lulus tahun 2023. Sekarang alhamdulillah sudah menjadi P3K di Kabupaten Bojonegoro. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian ingin menghadapi tes dari wawancara gitu ya. Sebenarnya wawancara itu ada dua ya. Ketika di PPG Prajabatan itu pas pertama wawancara seleksi masuk gitu ya. Jadi setelah tes substantif, ketika kalian sudah lulus tes substantif baru ada wawancara. Nanti juga di akhir juga sama gitu ya. Tapi yang kita akan bahas mengenai yang di awal seleksi itu gitu ya. Bagaimana kalau saya menggabungkan antara yang dari esai, mungkin kalian sudah mengisi esai gitu ya. Nah, yang mengisi esai dengan wawancara itu harus sinkron gitu. Itu tips yang pertama gitu ya, harus sinkron. Jangan yang di esai disampaikan ini yang di wawancara juga disampaikan berbeda gitu. Jangan seperti itu gitu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, bagaimana kalian menjadi seorang guru yang mempunyai motivasi yang orientasi ke depan gitu ya. Ini penting gitu ya. Bagaimana ketika nanti ditanya oleh si pewawancara itu, kalian mempunyai integritas untuk memajukan negeri ini gitu ya. Bagaimana kalian komitmen sebagai seorang guru gitu ya. Itu harus ditonjolkan gitu ya. Bagaimana kalian menghadapi permasalahan gitu, jangan pelin-pelan. Terus bagaimana kalian menjadi guru yang profesional sesuai dengan kompetensi guru. Bagaimana kalian ingin mempunyai kompetensi gitu, itu juga harus disampaikan gitu ya. Lalu tips yang ketiga, kalian itu harus mau belajar gitu ya. Kalau misalkan kekurangannya saya ini, kalau misalkan ditanya misalkan si pewawancara itu pasti kelemahan atau kekurangan kamu apa gitu ya. Kalau saya dulu menjawabnya seperti ini gitu. Kekurangan saya adalah saya tidak bisa kalau misalkan tanpa belajar gitu ya. Jadi itu kekurangan saya. Apabila saya tidak belajar atau tidak menguasai hal itu, maka saya akan belajar gitu ya. Itu menjadi solusi yang kekurangan tetapi ada solusinya gitu ya. Kelemahan tapi bisa diatasi gitu ya. Nah, itu tips yang ketiga. Lalu tips yang keempat, biasanya si pewawancara atau mungkin di esai juga sudah dibahas bagaimana ketika dalam satu kegiatan atau mungkin dua kegiatan itu bentrok gitu ya, kalian harus orientasinya kemana atau prioritasnya kemana gitu ya. Itu kalian bagaimana mempertimbangkan dari permasalahan itu juga harus ada solusi yang mungkin kiranya bijak gitu ya. Contoh misalkan di satu sisi saya harus bekerja ke sekolah, satu sisi mungkin orang tua saya sakit gitu ya. Nah, itu ibaratnya kalian harus ada solusinya gitu ya. Solusinya juga harus tepat gitu ya. Tepatnya seperti apa gitu ya. Ibaratnya dua-duanya itu harus bisa diatasi gitu ya. Saya bekerja gitu ya di jam sekolah gitu ya. Tapi ya, maka solusinya itu harus ada gitu ya. Ketika misalkan orang tua sakit atau kalian bekerja gitu, itu dalam kondisi dua kegiatan, tapi kalian harus mampu mengatasi kegiatan itu gitu ya. Maka solusinya juga harus tepat gitu ya. Misalkan kalau misalkan orang tua itu prioritas, maka solusinya misalkan kerja itu bisa di kalian sebelum misalkan mau mengantar orang tua ke rumah sakit, kalian harus bertanggung jawab terhadap kelas yang mungkin atau kerjaan kalian gitu ya. Misalkan diberikan tugas atau diberikan latihan siswanya, atau misalkan meminta izin kepada kepala sekolah, atau misalkan ini gitu ya. Di samping itu karena misalkan situasinya tidak ada yang mengantarkan orang tua kalian untuk pergi ke rumah sakit gitu ya. Itu salah satu hal yang mendesak gitu ya, hal yang mendesak. Jadi di sekolah atau kerjaan bisa ada solusinya, di mengantarkan orang tua juga ke rumah sakit itu ada solusinya. Jadi bijak gitu. Jangan misalkan pilih salah satu tapi yang satunya diabaikan. Karena saya punya misalkan integrasi yang tinggi terhadap kerjaan,
saya memilih kerjaan dibandingkan orang tua diabaikan gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman ya. Jadi solusinya harus bijak gitu ya. Itu tips yang keempat gitu ya. Selanjutnya tips yang kelima, nah ini mengenai bagaimana kalian kejujuran gitu ya. Bagaimana seorang guru ketika ada mungkin di esai itu juga ada pertanyaan seperti itu gitu ya, kejujuran bagaimana atau ke komitmen kalian gitu ya seorang guru ketika ada misalkan orang yang menyimpang gitu ya, apakah kalian ikut dalam lingkungan itu atau ikut terbawa arus seperti itu atau tidak gitu ya. Nah, kalian harus punya komitmen sendiri gitu ya. Saya akan berperilaku atau bersikap disiplin atau jujur gitu ya, tidak mau disuap. Ataupun saya misalkan ketika karena lingkungannya tidak ada yang mengawasi, saya bekerja seenaknya, itu tidak bisa gitu ya. Jadi tetap ya harus profesional gitu, walaupun lingkungannya seperti apa. Atau misalkan ketika teman rekan kerjanya misalkan menyimpang, kalian juga harus memberikan arahan atau memotivasi temannya atau rekan kerjanya agar kalian menjadi sumber positif bagi lingkungan gitu ya. Nah ini yang terakhir, tips yang terakhir, motivasinya mungkin ya. Motivasi saya ingin menjadi guru itu mungkin teman-teman juga mungkin beragam gitu ya, tetapi intinya lebih kepada orientasi kalian ke bagaimana menjiwai guru gitu ya. Misalkan saya ingin bermanfaat untuk orang gitu, saya ingin mendapatkan karena passion saya dekat dengan anak, saya ingin misalkan berbakti kepada orang tua gitu. Jadi lebih ke sana gitu ya. Jangan orientasinya misalkan ke materi ataupun itu sudah salah gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman tips yang saya bisa sampaikan mengenai tes wawancara. Mudah-mudahan teman-teman lulus di tes wawancaranya dan mudah-mudahan kalian dilancarkan segala aktivitasnya ketika mengikuti PPG Prajabatan. Nah, mungkin tips-tips yang wawancara seleksi ini sebenarnya singkat gitu ya, karena bagaimana menghubungkan antara esai dan wawancara gitu ya. Mungkin kalau nanti di video selanjutnya akan menggabungkan antara hasil dari PPG Prajabatan dan wawancara gitu ya. Jadi ada pertanggungjawabannya intinya gitu ya. Ya, demikian, terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Besar harapan saya kalian memberikan yang terbaik gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.